Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razzaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una as-sayyi'atil hasanah ulaika lahum uqbada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Wa qala ba'dul ulama, Allahumma ij'alni lisana sidqin fil awwalina wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala umumin nasi haitsu qultu fi sabilika sirran wa alaniyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisanan nuraniyatan bi faidil barakati wa ilmikal manfaati li wal umul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para jamaah mushola al-ihsan yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM guru kita Bapak Ustadz Fahri Sama yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan tentunya senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kemudian Allah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan jasmani kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian hadis. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita sama-sama kembali membahas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ini kita bisa mengamalkan dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asiruna an al
Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Hadis ini diceritakan atau disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Ali. Jadi hadis ini termasuk ke dalam hadis asar diriwayatkan oleh para sahabat. Di Sayyidina Ali ini sahabat Nabi plus menantu Nabi. Jadi Sayyidina Ali ini menikah dengan putri Nabi namanya Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah punya anak Hasan wa Husain yang kemudian melahirkan zuriyah keturunan yang keturunan itu menyebar di seluruh penjuru sampai ke Indonesia. Jadi dari zuriyah dari keturunan Rasulullah Sayyidina Ali Fatimah Zahra ini, dan alhamdulillah di apa yang disampaikan oleh Rasul ini dengan wasilah para ulama sampai kepada kita semua. Kata Sayyidina Ali, man lam yakun indahu sunnatullah ay a'adatuhu wa sunnatul rasulihi ay sya'nuhu wa sunnatul awliyaihi ay amrihim falaisa fiyadihi syai'un ay falaisa lahu syai'un yaqtadu bihi. Man lam yakun indahu sunnatullah, siapa saja lam yakun yang tidak memiliki, yang tidak mengamalkan indahu sunnatullah, sunnah Allah, ay a'adatuhu, tegasnya adalah kebiasaan yang dicintai oleh Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulihi ay sya'nuhu, tegasnya adalah tingkah laku atau akhlak Rasul, wa sunnatul auliya, dan sunnah auliya ay amrihim, tegasnya adalah urusan-urusan perkara-perkara yang biasa dikerjakan oleh aulia. Falaisa biyadihi syai'un ay falaisa lahu syai'un yaqtadu bihi, maka tidak ada pada orang tersebut syai'un, suatu perkara, yuqtadu bihi, yang dapat dihitung, bihi, bagi orang tersebut. Kila, kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, ya Ali, apa yang disebut dengan sunnatullah atau perkara kebiasaan yang disukai oleh Allah? Qala, Sayyidina Ali menjawab, kitmanus sirra, yaitu menjaga rahasia, wa huwa ma'akhfahun nasu, yaitu harus pandai menyembunyikan rahasia seseorang, anil hadisi, untuk tidak menceritakan, membicarakan kekurangan rahasia seseorang hingga sosir kepada orang lain. Fakit manusia wajibun, karena sesungguhnya menyimpan rahasia itu wajibun, adalah wajib. Wakilah, kemudian ditanyakan kembali kepada Sayyidina Ali, ma sunnatul rasul, apa yang disebut dengan sunnah Rasul?
Jadi sunnah Rasul di sini, ya yang dimaksud dengan sunnah Rasul di sini adalah akhlak Rasul, bukan di dalamnya puasa Senin Kamis atau puasa Rajab itu sunnah di dalam hukum syarat, beda. Jadi ini sunnah-sunnah di sini adalah perbuatan tingkah laku akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, sunnah Rasul, kebiasaan Rasul itu al-midaratu bainan nas. Rasul itu senang sekali bergaul, berjamaah dengan sesama manusia, sesama umat. Wakila ma sunnatul auliya. Kemudian ditanyakan kembali kepada Sayyidina Ali, apa yang disebut dengan sunnah aulia atau kebiasaan para aulia kekasih Allah. Qala Sayyidina Ali menjawab, ihtimalul adza anin nasi, ihtimalul meringankan adza anin nasi beban orang lain, wa kanu min qalbina minal umami, dan meringankan membantu kesulitan orang lain itu merupakan pekerjaan yang selalu dilakukan oleh para aulia. Kemudian ia tawassawna, dan saling memberikan nasihat ba'duhum ba'du, satu sama lain, bisa lasihi solin, dengan 3 nasihat. Wa yatakatabuna biha, dan mereka saling mengingatkan. Yursilu ba'duhumul kitaba, dan menulis di antara mereka nasihat itu bitil kasalasin, dengan 3 nasihat. Apa itu? Yang pertama, man amila, siapa orang yang beramal, syai'an minal a'mali, suatu amal di dalam tiap-tiap amal atau sekecil apapun amal, li akhiratihi, untuk tujuan akhirat, kafallahu amru dinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupkan urusan agamanya dan urusan dunianya. Bahwa dan orang yang beramal untuk akhirat, fi hifzillahi ta'ala, dalam penjagaan Allah, fi jami'il ahwali, di dalam setiap keadaan. Wa man asana sariratuhu, dan siapa orang yang membaguskan sariratuhu, hatinya, membersihkan hatinya, asanallahu ala niyata, maka Allah akan membersihkan lahirnya. Kenapa? Fazahiru yadullu alal batin, karena sesungguhnya zahir itu menunjukkan kepada batin. Wa man aslaha, dan barang siapa yang memperbaiki, ma bainahu, perkara-perkara, bainahu, antara sesama manusia, wa bainallah, dan dengan Allah, bi an amila amalan khalisan, dengan amal-amal yang ikhlas, minar riya'i, terbebas dari riya, wal uzbi, dan terbebas dari ujub, wa tasmi'i, dan terbebas dari sum'ah, aslahallahu, maka Allah akan membaguskan ma bainahu, hubungan dengan Allah, wa bainan nas,
dan hubungan dengan sesama manusia. Faman ahabballahu ta'ala, siapa orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ahabbahul khalqi, maka akan dicintai oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup panjang hadisnya para jamaah. Jadi inti dari hadis ini ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Pertama, satu pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah yang dilakukan oleh manusia, yang termasuk ini adalah kebiasaan para kekasih Allah. Apa itu? Yang pertama, kata Sayyidina Ali, kita nih kalau mau dicintai oleh Allah, kalau mau disayang oleh Allah, pertama manusia harus bisa menjaga rahasia, atau bahasa sederhananya harus pandai menyimpan kekurangan orang lain, baik kekurangan di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat pada umum. Jadi tidak boleh menceritakan aib seseorang kepada orang lain, baik sendiri maupun bersama-sama. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat wala tajassasu wala tabaghadu wala yatabbaduhum ba'd. Jangan kamu saling memata-matai mencari kesalahan orang lain, jangan kamu membicarakan orang lain satu sama lain. Kenapa? Karena menyimpan kekurangan seseorang itu hukumnya adalah wajib. Terlebih-lebih kekurangan itu adalah kekurangan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga kita. Seseorang punya aib, punya kekurangan, maka bila perlu kekurangan itu ditutup, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Saya dulu ingat di TV One ada satu acara di LC, dipimpinnya oleh wartawan senior Kardi Ilyas. Waktu itu ada satu kasus di satu daerah. Kasus itu kebetulan menimpa orang-orang kecil lah, kira-kira begitu. Maksud orang kecil itu adalah orang-orang yang mereka hanya bergaul daerah, dan orang itu punya kekurangan. Begitu ngomong di umum ditanya, orang ini maaf punya kekurangan, ngomongnya agak sempurna, jadi agak binder ngomongnya kan gitu ya, saya masih ingat. Kemudian hadirin itu sedikit tertawa, Pak. Itu Kang Ilyas malahnya minta ampun. Kata Kang Ilyas begini, Anda sebagai orang yang berpendidikan tinggi tidak sepantasnya mentertawakan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang ingin punya kekurangan, Pak. Maaf, misalnya punten ada orang cacat kakinya, atau ada orang anggota tubuhnya tidak sempurna, maka jangan ketidaksempurnaan itu menjadi pembicaraan orang, baik pembicaraan sendiri apalagi pembicaraan orang banyak. Misal ada orang kakinya pincang, kemana pincang? Jangan. Jadi kekurangan seseorang itu jadikanlah itu kelebihannya. Makanya kan sekarang ada bahasa-bahasa yang bagus. Ketika orang itu punya kekurangan di dalam tubuhnya, bahasanya itu kan sekarang ada bahasa yang indah dengan kata lain, walaupun dengan keterbatasan fisik, tetapi punya kemampuan dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan hadis Rasul, tidak boleh membicarakan, menyebutkan kekurangan orang lain, baik kekurangan secara zahir. Ada orang misalnya nggak bisa melihat disebut si buta, ada orang misalnya jalannya nggak sempurna disebut si pincang, ada
ada orang misalnya tangannya jalannya nggak sempurna disebut si kempleng dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika melihat kekurangan seseorang, anggaplah kekurangan itu adalah kelebihannya. Kenapa? Kan kita lahir ke alam dunia ini nggak pernah mesen, Pak. Bapak-bapak nggak pernah mesen dulu lahir sama Allah, saya kalau lahir nanti dijadikan postur tubuh saya tinggi, kulit saya hitam, hidung saya mancung. Enggak, Pak. Saya kalau dilahirkan nanti di daerah Jawa, di daerah mana? Enggak. Itu semuanya mutlak adalah urusan Allah Subhanahu. Maka tidak boleh manusia, kata Allah, siapapun engkau membicarakan aib kekurangan orang lain. Ini kan membicarakan kekurangan orang lain itu sesuatu yang paling mudah, Pak. Di rumah umpamanya istri kita buntet, agak buntet, kita panggil enak aja. Dan kemana kan kita biasa kita begitu ya. Walaupun itu bahasanya guyon, Pak, bahasanya guyon, tetapi kalau berdasarkan ini tidak boleh kita membicarakan kekurangan orang lain. Bila perlu walaupun istri kita buntet, umpamanya anggaplah ya cantik segala macam, itu menyembunyikan aib kekurangan orang lain itu hukumnya wajib. Gitu Pak ya. Makanya Nabi itu kalau manggil istrinya panggilannya luar biasa. Yang sering dengar kita manggilnya apa? Umairah. Kalau bahasa kitanya mungkin bahasa kitanya ya yang mungkin Pak kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara umum. Kenapa? Karena memang kita diajarkan oleh agama untuk memanggil seseorang itu dengan panggilan-panggilan yang bagus. Tidak boleh memanggil, tidak boleh menceritakan, membicarakan aib kekurangan seseorang, rahasia seseorang, baik itu secara individu apalagi secara bersama-sama. Tidak boleh. Jadi menyembunyikan kekurangan itu adalah hukumnya wajibun, adalah wajib. Bahkan para jamaah kalau kita buka sejarah, Nabi itu jangankan kepada orang lain, kepada musuh pun akhlaknya tetap mempergunakan akhlakul karimah. Misal ada keluarga kita, ada saudara kita, misal tidurnya full musik, umpamanya sederhana, tidurnya full musik. Cerita kepada orang lain ini, cerita ini contoh sederhana aja lah ya gampang. Cerita kepada orang lain, si anu tidurnya kenapa berisik banget kayak dangdutan gitu. Jadi walaupun hanya bahasa itu, berarti kita itu melakukan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi layas khor kaumun min kaumin, jangan kamu menghina, jangan kamu membicarakan kekurangan orang. Kan membicarakan kekurangan itu paling enak, Pak. Kita kadang-kadang hidup lebih bisa menilai orang lain, kekurangan orang lain ketimbang kekurangan diri. Makanya ada settingan kalau dalam istilah apa tuh, ada blind spot gitu ya. Jadi kita ini kan kayak spion. Jadi kekurangan orang lain, aib orang lain bisa kita lihat, sementara kekurangan diri kita tidak bisa kita lihat. Atau bahasa pribahasanya apa tuh? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Karena memang itulah biasa manusia itu pandai menilai orang lain, tetapi tidak pandai menilai dirinya sendiri. Maka ada hadis Nabi, manusia itu ada derajatnya akan tinggi. Manusia itu kalau derajatnya ingin mulia, baik di mata manusia maupun di mata Allah, satu kuncinya, kenali dirimu sendiri. Man arafa rabbah arafa nafsah. Siapa orang yang kenal Allah, pasti dia kenal akan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita lebih kenal kepada orang lain ketimbang kenal kepada diri. Enak membicarakan orang lain, si anu begini, padahal yang ngomong lebih gitu ya, yang ngomong lebih gitu ya. Makanya para jamaah, kalau saya itu ada komen apapun di grup, saya jarang komentari, Pak. Jarang, Pak. Kenapa? Karena belum tentu sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita
lihat kebenarannya tidak ada jaminan. Apalagi sekarang yang medsos begitu bebas, berita apapun bisa masuk. Boleh jadi itu benar atau itu berita hoax gitu ya. Makanya ketika seseorang ini dengan mudah dia men-share satu informasi atau apapun yang tidak benar, belum tentu isinya benar, maka saat itulah kita melakukan satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jari kita ini panik gampang sekali berbuat dosa. Kita dari TV juga bisa Pak sekarang tak kirim. Kalau di grup itu ada 35 orang umpamanya, di grup itu ada 50 orang menerima informasi dari seseorang yang informasi itu belum tentu kebenarannya, apalagi kalau itu fitnah, maka pada saat itulah kita mengirim 30 dosa atau 50 dosa kepada orang yang membaca itu. Jadi apa disaring walaupun sekarang ada undang-undang ITE tapi tetap aja pelanggaran itu masih apa namanya masih ada. Makanya apa namanya jangan mudah kita terpancing, jangan mudah kita mengirim satu berita, satu keadaan yang kira-kira bisa membuat orang lain tidak nyaman. Jadi ini dasarnya Pak, ini hadisnya nih. Atau apa yang termasuk khidmat ini sekarang kan lagi musim banget. Jadi kadang-kadang kita suka terkecoh, lagi beraktivitas dipasangkan status lagi OTW ngaji gitu ya, atau OTW apa. Iyalah Pak, itu hak kita, tapi kan apa ya, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang secara akidah, secara ibadah bisa melunturkan pahala kita. Saya ingat dulu saya ada guyonan dari seorang imam dari Masjidil Haram itu pernah ada komen di satu grup, jadi hebat ya katanya, apa namanya, salah satu enggak semua jamaah yang datang dari kita. Kenapa? Bayangkan lagi doa bisa katanya, lagi doa bisa ada di medsos lagi doa. Ini sebenarnya doanya kepada Allah, doanya kepada grup gitu ya. Lagi doa bisa ada di lagi baca Quran ada di status lagi segala macam lagi gitu ya. Jadi inilah Pak, ini jadi kita harus bijak-bijak zaman sekarang. Kenapa? Jangan-jangan itu yang bisa mendatangkan sesuatu yang Allah tidak suka gitu. Sesuatu yang Allah tidak suka. Kenapa? Menyimpan rahasia, membuka rahasia itu paling mudah, apalagi zaman sekarang. Ini dengan adanya satu informasi teknologi yang sangat maju, ketika kita membuka aib seseorang gitu, maka berarti kita sudah menanggung dosa orang. Orang ini punya grup, dikirim lagi. Bayangkan andai kata dalam hitungan detik itu ada 100 orang yang menerima informasi dari kita, sementara informasi itu bersifat hoax atau bersifat fitnah, berarti saat itulah kita menanggung dosa orang banyak. Kalau kenal gampang minta maafnya, kalau nggak kenal, tahu-tahu ada tagihannya pada di akhirat. Gitu ya. Ini ada tagihan utang ente belum lunas dulu. Utang apa? Dulu ente ngirim satu berita yang berita ini sebenarnya kebenarannya tidak valid, bahkan jadi fitnah, dituntut itu Pak. Saya nggak punya duit buat bayar, karena di akhirat duit nggak berlaku. Amal kita diambil pakai bayar, habis amalnya, sementara utangnya masih banyak diputar. Dosa orang yang punya utang kepada kita diberikan kepada na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada salah satu hadis Nabi yang disampaikan begini. Jadi ma min ahadin minkum illa sayukallimullahu yaumal qiyamah. Jadi tidak satu orang pun dari antara umat Rasul kecuali orang tersebut nanti akan berhadapan dengan Allah. Dia akan masuk ke dalam mahkamah Allah. Kemudian payah tamal musimal, mereka itu bawa dua kantong, kalau istilah kita umpamakan kantong Pak. Jadi dia di tangan kanan nenteng, di tangan kiri nenteng. Di tangan kanan nenteng apa? Tentunya nenteng amal baik, kira-kira begitulah kalau kita umpamakan paling gampang. Di tangan kiri nenteng dosa. Bayangkan Pak, kalau di tangan kanan tentengannya dua kantong kresek umpama
Di tangan kiri 5 kantong kresek, kan tekor Pak. Tekor. Lagi jalan kita bawa kita di amal. 2 kantong umpama 2 kantong. Begitu jalan ketemu, Bapak anu ya? Iya, anu ente punya utang apa? Dulu ente membuat pita, walaupun pita itu tidak secara langsung, tolong dibayar, ambil. Kurang isinya, ambil. Begitu jalan yang lagi masih banyak, otomatis karena ini niat yang pengen bayar sudah terat, dosanya diberikan kepada kita. Tekor. Makanya wanti-wanti Rasul menjelaskan kita harus pandai menyembunyikan rahasia, kita harus bisa menjaga rahasia. Kenapa? Karena menjaga rahasia itu hukumnya wajib dan bisa merusak amal. Pak, ini hadis keluar 14 abad yang silam, di mana kehidupan itu belum ada. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada manusia atau belum 14 abad yang silam. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul 14 abad yang silam justru zaman sekarang terjadi. Dengan mudah orang melakukan fitnah. Dengan mudah orang melakukan, jadi melakukan kebaikan juga gampang, melakukan fitnah juga gampang. Ada orang sambil tidur, jadi nge-share satu berita. Kebetulan nge-share beritanya itu adalah bukan orang jauh. Ini kejadian, bukan orang hanya dituntut Pak. Dituntut kenapa? Pelanggaran undang-undang. Kita lagi tidur, cuma tak aja dalam. Makanya ini tangan kita itu jangan iseng-iseng lah gitu. Jadi kalau kira-kira beritanya itu yang tidak valid, ya cukup hanya sekedar kita yang tahu, cepat-cepat lah di-delete gitu. Kenapa? Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang bisa merusak amal kita. Itu saja. Kalau tidak telat nanti kita para jamaah rahimahumullah. Kemudian yang kedua, yang disukai atau termasuk sunnah Rasul itu, kata Sayyidina Ali begini. Jadi Rasul itu al-bidaratu bainan nas. Kesukaannya, kesenangannya atau kebiasaan Rasul itu selalu bersama-sama dengan orang lain. Jadi Rasul itu dari Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, termasuk nabi-nabi yang sebelumnya, itu mereka senantiasa hidupnya bersama-sama Pak, tidak pernah sendirian. Kenapa? Karena justru dengan bersama-sama itu beban seseorang, beban kehidupan ini akan terasa ringan. Itu kenyataan yang tidak kita bisa nafikan. Makanya Rasul itu paling suka hidup itu bergaul dengan sesama, dengan catatan kebersamaan itu yang dulu ilal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Makanya kan dalam ajaran agama kita berbeda. Orang sholat munfarid dengan sholat berjamaah beda derajatnya. Tadarus sendiri dengan tadarus bersama berjamaah beda. Contoh bulan puasa, kalau kita menghatamkan satu Quran itu, barangkali ukuran kita di puasa ini, satu Quran itu belum tentu ya 1 minggu atau 2 minggu kita hafal, kita hatam. Tapi kalau bersama-sama bisa jadi Al-Quran yang 30 juz itu bisa hatam dalam 2 malam, umpamanya 1 kali hatam bisa. Kenapa? Bersama-sama, dengan tidak mengurangi derajat pahala. Makanya kan sekarang banyak yang lain. Kalau tadarus di bulan Ramadan, kalau satu Quran sendirian itu mungkin agak berat. Makanya kan sekarang ada Al-Quran yang sudah dipelajari 30 juz, dibuat 1 juz gitu kan, dibaca 30 orang dalam 1 malam selesai. Berarti hitungannya 1 orang akan 1 Quran. Itu kalau berjamaah. Sholat berjamaah berbeda gitu ya. Makan ketika berjamaah pun nikmatnya berbeda. Kalau bahasa saya namanya padangan. Apa namanya kalau bahasa itu jatuh. Jadi Rasul itu dulu senangnya bersama-sama. Kenapa? Karena beban itu akan terasa ringan apabila dilakukan bersama-sama. Contoh sederhana Pak, biarpun orang itu hebat, idenya bagus, kalau sendirian di musola nggak bakal jadi. Kenapa bisa jadi? Karena banyak orang, banyak pemikiran, banyak yang punya ide dengan kemampuan yang berbeda. Oh ini punyanya pasir, ini punyanya semen, ini punya. Jadi Pak, tapi kalau sendirian nggak bakal jadi. Orang itu hidup dimanapun Pak, kalau sendirian nggak enak. Saya suatu saat diundang ngeriung Pak di Alam Sutra, gitu ya. Masuk rumahnya mewah banget. Masuk rumahnya mewah. Jadi kalau kita masuk itu kiri kanan asri.
Habis ngediam saya ngobrol, saya bilang, Pak enak ya tinggal di sini. Kenapa lingkungan begini? Dia jawab, Pak nggak enak. Kenapa? Susah. Mau bergaul susah. Buktinya saya mau ngundang aja undang ustaz. Iya sih, saya bilang, Pak kalau saya tinggal di sini nggak mau, kenapa nggak bakal ada yang undang saya buat ngerium. Justru enak hidup itu bersama-sama. Kan kita hidup ini beban akan terasa ringan kalau kita bersama-sama. Kalau kita sendiri kayak, kenapa hidup ini kita butuh kawan? Makanya ada ayat Allah, wa kuntum bi nikmatihi ikhwan. Tidak ada nikmat yang sangat luar biasa setelah iman Islam, setelah sehat, kecuali apa? Ikhwana, kamu hidup bersaudara. Itu nikmat yang sangat bernilai setelah iman Islam, setelah sehat. Kenapa? Orang hidup sendirian gak enak, Pak. Kenapa? Kita sesuatu ini butuh kawan, bekerja butuh kawan, kemudian beraktivitas butuh partner. Jangankan itu, Pak, ketawa aja kita butuh kawan. Saya bisa bayangkan kalau bapak-bapak ketawa sendirian gak punya kawan. Jadi al-midaratu bainan nas itu merupakan sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi udah waktunya Ustaz ya? Masih ya? Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Nah ini ada kode-kode. Kata lagi kalau berkawan begini. Subhanallah. Kata Rasul begini. Wa qala ba'dun. Kalau kita berkawan itu wadrihim ma dumtu fi darihim wa ardihim ma dumtu fi ardihim. Maknanya begini. Jadi kalau kita berkawan ini kata Nabi wadrihum ma dumtu fi darihim, cubitlah diri kamu baru mencubit orang lain, pukullah diri kamu baru memukul orang lain. Apa sih maknanya? Kita itu kalau hidup harus bisa menjaga kehormatan masing-masing. Kalau kita memukul diri kita sakit, orang lain pun dipukul pasti sakit. Kalau kita dibicarakan oleh orang lain tidak enak, orang lain pun juga tidak enak. Ini bahasanya luar biasa. Atau dengan bahasa lain, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau kita mau dihargai orang-orang lain, maka terlebih dahulu kita harus bisa menghargai orang lain. Kalau kita mau dihormati oleh orang lain, maka terlebih dahulu kita harus bisa menghormati orang lain. Makanya ada di sana begini, laisa min ummati malam yarham shagirana wa yuwaqir kabirana. Kata Nabi, tidak termasuk umatku. Artinya nggak diaku umat Nabi orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang tua. Kan luar biasa, Pak. Tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih. Jadi subhanallah berimbang ini. Artinya apa? Kita ini harus masing-masing pandai menjaga, pandai membina hubungan, pandai menghargai dengan sesama. Itu namanya wadrihum fi darihim. Ada orang seumur umur umpama enggak pernah masuk ke musola, suatu saat masuk ke musola, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pantesan mau hujan gak jadi. Pantesan udah gelap gak jadi. Si anu datang ke musola, besok nggak balik lagi, Pak. Jadi ya musola. Justru ketika ada sesuatu yang barangkali yang pada saat itu orang baru dapat hidayah. Nggak perlu jadi apa namanya, jadi sesuatu yang ada rumor, walaupun rumor itu ya hanya sekedar rumor, tapi kan begitu ya. Pantas katanya udah gelap cuaca nggak jadi hujan, lu datang ke musola pantas gitu. Walaupun bahasanya itu bercanda, tetapi barangkali dari bercanda itu bisa membuat seseorang tersinggung. Buat musola kenapa disinggung, udah besok kagak kita gitu. Jadi ini jadi pandai-pandailah kita menghormati, menghargai orang lain. Kata Nabi, kalau engkau bersifat seperti itu, maka Allah akan membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama. Orang lain akan menghargai, orang lain akan hormat, orang lain akan salut, akan kagum kalau seseorang punya akhlak dan perilaku yang baik. Orang walaupun turun dari mobil mewah, hartanya banyak, tapi kalau angkuh tidak menghormati orang lain, boleh jadi di depan orang, tapi di belakang ngomong tentang kaya.
mentah-mentah. Akan itu. Tapi kalau akhlak yang ke depan, insya Allah kata Allah, aslah Allah bainahu wa bainanas, maka Allah akan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Nabi kita itu Pak berdakwah itu relatif 23 tahun, lebih sebentar dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Nabi itu dakwah begitu relatif singkat, karena Nabi itu wa innaka la'alla khuluqin azim. Karena Nabi punya akhlak yang sangat agung, dan akhlak Nabi itu diakui oleh Allah mendapatkan legalitas di dalam Al-Quran Karim. Makanya begitu melejit dakwahnya dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Para jamaah makmur, demikian kajian hadis ini, semoga kita bisa mengamalkan.